يا حبيب الله أنت لنا رحمة والله ثم سنة الحسنة للهدى تدعو وللرشد يا إمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiho amardhatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 142. Wa akmaluhu ijlasuhu ma'ilan ila qafahu wa isnadu dhahrihi wa imrarul yati ala batnihi thumma ghaslu sawataihi bi khirqatin thumma tandifu asnanihi wa anfihi wa udunaihi thumma taudi'atuhu thumma ta'mimuhu bil ma' salatan ma'a sidrin fil ula wa qalilin kafurin fil akhirah. Ini menjelaskan tentang memandikan mayit. Minimal memandikan mayit meratakan air pada jasad. Sedangkan yang paling sempurna dengan mendudukkannya secara melandai ke arah tengkuknya, menyandarkan punggungnya, mengusap tangan pada perutnya, ditekan, membasuh kemaluannya dengan sapu tangan, membersihkan gigi, hidung, dan kedua telinga, kemudian mewudukannya, membasuhnya lagi dengan air hingga merata sebanyak 3 kali. Pada basuhan pertama dengan campuran daun bidara dan pada basuhan terakhir dengan sedikit campuran kapur barus. Ini kalau kepingin lebih sempurna memandikan mayit. Jadi kalau yang memandikan ini dari keluarga itu lebih sempurna. Karena memang dalam melakukan hal-hal yang sedikit agak seperti membersihkan kemaluan itu kan ya kalau orang lain kan ya bisa, cuman berbeda kalau itu adalah keluarga sendiri. Jadi kalau ada yang meninggal dari keluarga, hendaknya yang paling afdal ini ya keluarganya itu khususnya untuk memandikan. Seandainya di rumahnya itu ada tempat kamar mandi yang luas, tidak apa-apa, dimandikan di dalam kamar mandi itu lebih afdal ya. Tapi biasanya karena kamar mandi yang sempit, akhirnya banyak menggunakan dadaan gitu ya, di depan rumah atau di samping ya. Sebetulnya itu harus tertutup semuanya ya sama kayak kamar mandi gitu ya, tapi karena nanti hubungannya sulitnya keluar masuk dan lain sebagainya ya. Jadi ada memang di
pedesaan itu kamar mandi besar itu ada. Ya, jadi boleh, itu lebih afdol. Jadi yang penting semua air itu rata, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kepingin sempurna dengan ini tadi, dengan cara dikosok dengan lembut, ditekan peperut, ya, barangkali keluar sesuatu, dibersihkan hidung, gigi dan telinganya. Biasanya siapkan katembat, ya, pakai katembat itu. Takfinul mayit, aqallu takfinil mayit satru jasadi siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimah bisaubin wahidin wa akmaluhu satruhu bi thalathi lafaifa fi dzakari wa lafafataini wa izarin wa himarin wa qamisin fil unsa. Mengkafani mayit minimal adalah menutup seluruh jasadnya, pokoknya ditutup semuanya, selain kepala laki-laki yang berihram dan wajah perempuan yang berihram. Jadi orang ihram ini kalau meninggal ya tetap dikafani seperti ihramnya. Kalau laki-laki nggak boleh tertutup kepalanya, kalau perempuan tidak boleh tertutup wajahnya. Jadi perempuan-perempuan walaupun bercadar, kalau sudah melakukan ihram ya harus melepas cadarnya. Itu memang ujiannya. Artinya ketika kita haji memang di situ banyak istilahnya cobaan, ujian yang harusnya kita fokus untuk ibadahnya. Jadi bukan untuk melihat kecantikan orang Turki, ada orang Mesir, ada orang Yaman dan lain sebagainya, yang memang kecantikannya itu memang sangat jauh kalau dibanding orang Indonesia, ya. Jadi sampai nisa uhul wurud, ya, seperti bunga. Nggak tahu, memang mungkin Allah ya menciptakan seperti itu, kulitnya, tubuhnya, ya, matanya, hidungnya, kayaknya sempurna, ya. Jadi mereka yang orang-orang yang, nah ini ujian bagi orang yang ihram ini. Jadi orang yang ihram itu kalau meninggal ya tetap dikafani, tapi tidak boleh tertutup semuanya. Lah selain orang yang ihram ini semua mengkafani, semua menutup tubuh mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Pengen sempurna bagaimana? Kalau pengen sempurna, laki-laki dengan 3 lapis kafan, sementara untuk wanita dengan 2 lapis kain kafan, 1 helai sarung, kerudung dan gamis, berarti 5. Ini untuk perempuan. Sekarang ini karena kesulitannya, kain gelondongan yang biasa dipakai untuk mengkafani itu ternyata enggak muat untuk nutup, ya. Untuk nutup. Makanya kalau di sini ini dijahit lagi, ditambahi separuh, ya. Ditambahi separuh biar bisa menutup semuanya. Tapi kalau memang terpaksa nggak ada jahit, biasanya saya buat nyilang itu, saling ditutup, pertama silang kini, sebetulnya silang sana, akhirnya sama-sama bisa menutupi. Jadi pokoknya jangan sampai ada yang
terbuka. Kalaupun masuk di liang lahat biasanya kan dibuka tali pocongnya, itu pun juga tetap ditutup, cuma talinya saja dibuka. Jadi bukan berarti terus dibukakan kafannya, enggak, tetap ditutup. Jadi ini cara mengkafani. Wa tahrumu in kanat muzriyatan aw yukhsha minha asukut. Oh iki apa iki? Oh, belum. Sekarang hamlul mayit. Yang sulu hamlul mayit bi ayyiha hayatin tusama hamlan. Jadi membawa jenazah ini dengan model apapun ya, pokoknya dibawa itu sudah cukup. Mau digendong, mau tumpakno kereta, di keranda, terserah. Wa tahrumu, tapi ada batasan keharaman ingkanat muzriyatan aw samina sukut. Jadi mengusung mayat dilakukan dengan cara apapun, pokoknya mengusung, dan mengusung yang menjadi haram adalah mengusungnya asal-asalan dan dikhawatirkan mayat akan terjatuh. Ada memang modelnya itu dibawa lewari dan akhirnya berbahaya, itu malah haram. Tapi kalau kuat, kalau aman, tidak masalah. Jadi saya pernah tahu di Surabaya itu, di Indresmo itu nggawa mayat itu melawak itu kayak dikejar. Memang ada kesunahan dipercepatnya. Ada kesunahan itu dipercepat karena memang kalau orang baik ya biar cepat mendapatkan kebaikannya. Maksudnya wis cepet oleh malaikat rahmah. Kalau orang jelek gak abot-abot kesuwennya. Jadi di satu riwayatnya seperti itu. Kalau memang itu orang baik biar cepat-cepat mendapatkan balasan kebaikan. Kalau itu orang jelek biar enggak membebani suwennya. Jadi ya wis ndang digawa kuburan yang abot-aboti ya. Ya itu. Jadi memang sunahnya membawa jenazah itu gak terus klunu kayak manten itu gak ya, tapi harus dipercepat. Arkanus shalah 'alal mayyit. Arkanus shalah 'alal mayyit sab'atun. Niat wa arba'un takbirat wal qiyam 'alal qadir wa qiraatul Fatihah ba'da ihda takbirat was shalah 'alan nabi ba'da tsaniyah wa du'a lil mayyit ba'da tsalisah. Ini rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah ada 7. Niat, 4 kali takbir, berdiri bagi yang mampu, membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, membaca sholawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua, doa bagi mayit setelah takbir yang ketiga, terakhir salam. Memang di dalam salam ini ada satu riwayat ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau sholat mayit. Jadi 4 kali takbir. Usolli ala hadzal mayyit kalau laki-laki. Usolli ala hadzal mayyit. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayitah ya, arba'at takbiratin fardhul kifayah. Kalau makmum ya makmuman, kalau imam ya imaman lillahi ta'ala. Takbir Allahu Akbar, terus lalu membaca apa? Fatihah. Setelah Fatihah takbir lagi Allahu Akbar, membaca apa? Sholawat. Terus habis itu takbir lagi
membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu takbir lagi Allahu Akbar, baca sholawat paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau diteruskan sholawat Ibrahimiyah nggak apa-apa, lebih sempurna. Nah, ada lagi ini baca doa. Jadi doanya 2 kali ya. Doanya 2 kali, bisa ditaruh di kedua, ketiga, atau bisa ditaruh di kedua dan keempat ya. Ini habis sholawat, setelah takbir yang kedua, habis itu membaca doa takbir yang ketiga, terakhir ditutup dengan salam. Jadi sholat jenazah nggak usah rukuk, nggak usah sujud. Dulu ada yang melakukan, akhirnya biar tidak malu, kenapa kok rukuk dan sujud? Iya, ini karena mayitnya dosanya banyak, gak sholat. Ya, jadi sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu yang melakukan semuanya gugur. Tapi kalau semua mau sholat ya lebih baik. Jadi sama dengan kurban ya. Kalau kurban itu ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah setiap orang sunnah berkurban. Tapi sunnah kifayah satu keluarga cukup satu sudah mewakili satu keluarga. Bukan berarti bukan berarti satu kambing bisa dipakai satu keluarga, enggak. Cuman pahalanya itu loh, sama dengan tadi loh. Orang yang sudah sholat jenazah satu saja, satu kampung ini sudah gugur kewajiban. Jadi dia koyono mewakili. Tapi kalau umat satu kampung itu ikut sholat ya lebih baik. Kalau memang begitu juga kurban. Satu keluarga kurban satu sudah cukup. Tapi kalau umpamanya keluarga 7 dibelikan sapi ya lebih utama. Berarti dia mengambil sunnah ainiyah, bukan mengambil sunnah kifayah. Bisa dipahami ya. Jadi di dalam fardu itu ada fardu ain, kayak sholat 5 waktu itu kan hukumnya fardu ain. Gak oleh sholat 5 waktu wakil itu. Aku wakilono maghrib ae yo, aku wis cukup awakmu ae, sak kamar diwakili wong siji. Gak boleh, kalau itu fardu ain. Beda dengan sholat jenazah tadi. Mudine tok sing sholat wis cukup. Semuanya sudah gugur. Pokoknya sudah ada yang melakukannya. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang melakukan, semua berdosa. Semua berdosa. Lah begitu juga dalam kurban. Dalam kurban itu ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Terakhir dafnul mayit, ya, mendem, ngubur. Jadi wong Jawa iku ana mendem, ana mendem. Mendem ambek mendem. Jadi memang perlu ya. Lahjah itu perlu. Bahasa Arab itu juga gitu. Salah dalam melafadzkan, beda artinya.
Tulisannya podo, tapi gak fase. Wedi ambek wedi. Wedi ambek wedi. Bagi orang gak duduk wong Jawa wangel iku. Apa bedanya wedi ambek wedi? Nah bagi kita kan wis biasa. Saya teringat dulu di Hadramut itu ada baru pertama datang, ada yang nyari apa telur, karena itu kundok ini. Bahasa Arabnya telur itu bid pakai bot, tapi karena gak fase bawain abid nggak tak, akhirnya diantar apa namanya beli rumah. Ditawari omah iki ta omah iki. Loh, iki bid ya. Oh, bid ya. Jadi salah situ mbek takbid ya mbek bid ya. Itu sudah beda misalnya. Memang buat kita koyane podo, tapi buat orang Arab siji lah. Wong ndok ambek omah ya. Ya seperti tadi ini. Mendem ambek mendem ambek. Nah itu makanya penting fasoha itu. Jangan lah. Kadang kalau kita bisa memahami dengan siakul kalam, iki ngomong apa sih? Oh iki lak ngomong jenazah berarti mendem. Tapi lah iki ngomong arek nakal-nakal, oh itu mendem iki berarti. Kan bisa dilihat ini. Nah, jadi begitu juga dalam bahasa Arab ya. Jadi semuanya itu punya lahja, punya makhraj ya. Yang mana kalau makhraj ini benar melafadzkan ya, orang yang memahami juga benar. Tapi kalau salah ya artinya jadi berbeda. Dafnul mayyit, aqallu dafnul mayyit ayakuna fi hufratin taktumu raihatu wa tahrus minas sibah. Wa akmalu ayakuna fi lahat fil ard wal qawiyya syakku fi raqwa wa ayakuna wasianhum umku qamatan wa bastah. Qamatan wa bastatan fihima. Mengubur mayit, hal minimal dalam mengubur mayit adalah dikubur dalam liang kubur dapat mencegah menyebarnya bau dan menjaga dari gangguan binatang buas zaman biyen ya. Jadi sing penting ngubur iki pira ukurane, penting gak mambu, gak sampai di. Jadi yang paling tajam penciumannya itu anjing. Jadi kalau sudah anjing di kuburan itu kalau ada yang kurang dalam mesti dieker-eker sampai nemu bangkai ini. Nah itu jangan sampai. Makanya disiasati di Jawa ini dengan disiram kembang. Kembang itu kan baunya wangi. Itu mensiasati agar tidak sampai tercium oleh. Ya, terus juga memang dulu pernah Rasulullah SAW ini meletakkan pelepah kurma sambil berdoa, semoga selama pelepah kurma ini belum kering, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, karena di sini nggak ada pelepah kurma, akhirnya diganti dengan bunga. Jadi kalau orang nggak ngerti ya bid'ah, memang zaman Rasulullah ya gak ono kembang kayak unik ya. Ya, itu kan bunga-bunga kayak bunga kematian Kamboja itu kan baunya sangat kuat ya. Yaitu diantaranya digunakan untuk itu tadi mengamankan jangan sampai tercium oleh binatang buas. Itu minimal itu. Kalau ingin sempurna membuang liang lahat di tanah yang kuat. Nah ini ada dua, ada syak, ada lahat. Jadi lahat ini lak wong Jawa maknane iku gawe duduk apa landak. Jadi kuburan iki sret terus dibolongi ngene lho. Gawe leng-lengan.
Makanya ini dipakai untuk tanah yang kuat, tanah sing keras itu bisa gak ambruk. Biasanya tanah sing atos itu dimiringkan sedikit, nanti mayitnya dimasukkan sana, dilebokno nang bolongan. Itu cara lahat. Kalau tanahnya ndak bisa dibuat seperti itu, maka cara kedua yaitu syak. Syak ini gampang, tinggal kotak terus dibuat satu agak jeglongan, jeglongan. Dibuat jeglongan di tengah atau di pinggir gitu, pokoknya yang penting nanti ditutup. Kalau yang tanahnya mudah ambrol, itu kalau kepingin lebih sempurna. Jadi satu model syak, satu model lahatnya. Liang kubur hendaknya luas, kedalamannya setinggi orang yang berdiri dan menjulur. Jadi qomatan wabasto itu jeru ngadeg tak. Saiki gak ngubur sak udel ngene ngubur kucing aja. Tapi memang tanahnya memang enggak memenuhi syarat, wong dipacul titik wis metu air nyumber ya apa. Kalau tempat-tempat tinggi seperti pegunungan itu isok jeru. Tapi kalau dataran rendah seperti di sini nyumber. Jadi akhirnya dikubur sak kenek-kenek. Kadang langsung mayit didelepno nang. Betul nggak boleh seperti itu. Harus ada ya peti elek-elekan lah untuk nahan jangan sampai mayit ini diterendam atau dikasih gedebok, dibubur atau jeru, terus dikai dhuwure dikai gedebok, langsung ditutup, terus pokoknya nggak sampai terendam air. Tapi nanti jangan dibayangkan kalau dia sudah di alam kubur itu iki lak kuburane jorok lak sakno wonge kademen ndak, alamnya sudah beda. Dia itu cuma jasadnya saja, tapi alamnya sudah, alam kubur itu mati bagaimanapun modelnya, meskipun mati ketabrak kereta hancur atau mati tenggelam di laut, ya tetap saja dia itu akan mengalami alam kubur atau alam barzah. Yang amalnya baik ya tetap mendapatkan nikmat kubur, yang amalnya jelek ya tetap mendapat siksa kubur. Jangan dikira orang mayit mati dibakar, abunya dibuang nang laut terus iso aman dari siksa kubur, ya enggak. Wong alamnya itu sudah beda, itu cuma jasad saja. Jadi alamnya sudah pindah ke alam barzah atau alam kubur. Kalau pengen sempurna qomatan wabasto tadi itu, jadi tingginya seperti orang yang berdiri dan tangan ngawi sak apa lah bahasa Jawa sak dedek sak pengawi, sak dedek sak pengawi. Ini ya kalau memang memungkinkan. Sekarang ini saya tahu ada memang di desa-desa yang mungkin tanahnya yang agak nyumber. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba stur lanal aurati wa aminir ro'ati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadlan wajudan manna la bikisabi minna bil mustafa
bikulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa idata tasisuhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.